Salam Elohim Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perdebatan antara Pambombom dengan Ustadz Wafi. Mereka berdebat terkait tentang Nabi Muhammad dan juga tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini Pambombom tuh khatmat ya Ustadz Wafi, sehingga tidak bisa menjawab, tidak bisa membela lagi nabinya, teman-teman sekalian. Karena ternyata dikatakan bahwa orang-orang beriman itu tidak akan kena sihir, tidak dapat diganggu oleh setan. Tetapi ternyata setan, kuasa gelap itu bisa mengganggu Muhammad sampai-sampai Muhammad kena sihir. Nah, ini informasinya teman-teman sekalian. Ternyata dari semua nabi, hanya Nabi Muhammad saja, yaitu nabinya Ustadz Wafi, yang kena sihir. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya bahwa ini kebalikan. Kalau Muhammad kena sihir, berarti dia bukan orang beriman. Karena Al-Quran bilang, orang-orang yang beriman itu tidak dapat diganggu oleh setan ataupun iblis. Atau kuasa kegelapan ya, seperti santet, guna-guna, jampi-jampi, dan sihir ini tidak akan bisa. Tapi ternyata Muhammad kena sihir. Nah, teman-teman sekalian, sangat seru sekali. Tonton sampai selesai supaya kalian itu bisa paham, bisa mengerti. Kita simak videonya berikut ini. Ayat 31. Nah, di sini LAI sudah ayat 34 ya, perhatikan. Oke. Nih. Di sini LAI sudah bikin maut dalam kuali. Kalau kita baca berarti maut dalam kuali, maksudnya gini. Elisa kembali ke Gilgal. Di sini kalau Pak Ustadz baca rombongan para nabi ini, perhatikan. Rombongan nabi duduk di depannya. Mereka makan. Kemudian ada racun dalam makanan itu. Tolong catat ya Pak Ustadz, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 dan 41. Di sini Nabi Elisa mengambil tepung, dilemparkannya ke dalam kuali supaya mereka suaranya putus-putus. Bahaya dalam racun. Kalau Nabi ini jelas Tuhan yang Pak Wafi berbeda dengan Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 dan 41. Nah, tadi dalam 2 Raja 1 itu untuk nabi palsu yang kena santet ya. Putus-putus. Ya, tolong Ustaz Wan. Tes 1 2 3, 1 2 3 bisa? Bisa. Tadi 1. Ya. Sorry. Ya, lanjut. Raja-Raja 4 ayat 38 sampai selanjutnya. Tolong dibaca. Nah, pertanyaan saya Ustadz Wafi telah jelaskan, ya, ini ya nabi dikirimkan malaikat di dalam surat jin. Iblis tidak berkuasa. Pak Ustadz tolong jawab sama saya, kerjanya malaikat itu apa? Karena Allah sudah mengirim malaikat. Apakah iblis lebih berkuasa daripada malaikat? Kenapa? Malaikat kerjanya apa? Apakah malaikat itu pergi beli kopi? Atau tugas jaga? Malaikat itu kan ibaratnya seperti bodyguard, satpam. Kenapa Nabi bisa kena sihir? Jelas di sini, sesungguhnya kamu iblis tidak ada kuasa atas hambaku Nabi Muhammad. Ikuti pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa kena sihir? Nah, kemudian ayat ini jelas, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap. Berarti bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi hadis semua yang Pak Ustadz Wafi tunjukkan. Tolong, setan ini pengaruh kepada orang beriman, bertakwa hanya kepada. Kemudian dalam surat Al-Quran, ya, saya bikin lagi sebentar ya, minta maaf ya, saya ulang lagi nih. Tolong Pak Ustadz, tolong. Saya sudah mulai ini karena Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya di surat Al-Jin ya, ini ya, surat 2072. Tolong Pak Ustadz pakai data, saya tunjukkan dari tadi data. Tolong Pak Ustadz baca ayat Alkitab baik-baik, jangan comot-comot. Saya nggak pernah comot-comot. Nah, di sini ayat 27, bahwa di sini masalah goib, Nabi Allah mengirim penjaga-penjaga. Tugas saya tanya, ini kan malaikat. Malaikat ini kerja apa pada waktu Nabi kena santet? Itu pertanyaan saya. Jangan putar-putar Pak Ustadz. Saya udah tanya semua sampai sekarang PR. Minta maaf Pak Ustadz, ini serius loh.
Apakah Allah Maha Kuasa? Kenapa iblis bisa santet? Karena itu santet kerjanya iblis. Kalau memang bilang dalam hati atau apa, tunjukkan datanya bahwa ada santet iblis, santet fisik dan hati. Tunjukkan sama saya datanya, oke? Itu saja Pak Ustadz ya. Saya akan tolong ayat Alkitabnya saya sudah jawab. Tolong jangan ini ya, jangan pelintir-pelintir. Sudah sangat jelas Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya satu, tolong dijawab. Tugasnya malaikat ini apa? Kenapa Nabi bisa kena ini? Silakan. Ayat Al-Quran yang tadi tolong tunjukkan, jawab ya. Makasih. Putus-putus ya suara saya ya? Ya, beberapa kali putus-putus. Ya karena ini kabelnya ya. Kabel. Oke. Yuk. Jadi begini, Pak Bom ya. Ini ada sedikit kesalahpahaman. Di dalam surah Al-Jin ayat ke-27 yang Pak Bom berikan kepada saya, bahwa di sana kan dikatakan setiap rasul yang diridhoi oleh Allah, Allah berikan malaikat. Nah, tugasnya malaikat itu apa? Jadi begini Pak Bom. Saya kan sudah menjawab sebenarnya di awal. Tugas malaikat itu satu, ada yang menurunkan wahyu. Apakah ada dalilnya? Ada. Start. Saya balik ya. Ini al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Wa ammal iman bil malaikah alaihimussalam fal murad bidzalika al-iman bi annahum al-wasaid bainallah wa baina rusuli. Jadi malaikat itu sebagai wasilah antara Allah dengan Rasulnya ilal bashar, untuk menyampaikannya kepada manusia, fi inzali kutubihi, untuk menurunkan kitab-kitabnya, wa tablighi nahyihi wa amrihi, dan menyampaikan larangan dan perintah Allah. Tugasnya tertulis dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 20. Salah satu kegiatan malaikat apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Setiap hari malaikat itu bertasbih kepada Allah. Atau la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tertulis dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, tugas malaikat menurunkan wahyu misalnya. Bukan malaikat ini jangan dianggap semuanya akan dijaga, enggak Pak Bom, enggak. Makanya di awal saya sudah menjawab bahwa para nabi itu punya sifat basyariyah. Maks apa basyariyah? Kemanusiaan. Dia juga bisa sakit. Ketika Nabi kena sihir, siapa yang nyihir Nabi? Labid bil al-Aqsam ini loh. Itu sejarah umum itu. Ini ya. Labid bin al-Aqsam, praktek sihir yang sudah ribuan tahun yang lalu ini. Sampai bisa buka semuanya. Tulis aja sampai di Google gitu ya. Labid bin al-Aqsam, orang yang menyihir Nabi, keluar semuanya. Ini saat Nabi Muhammad diserang tukang sihir Labid bin al-Aqsam. Sampai baca semuanya ya. Apakah Nabi itu berpindah imannya? Kan enggak, cuma rasa sakit. Nah, sakit itu juga terjadi kepada para nabi. Tuhan aja bisa sakit, apalagi para nabi gitu loh. Kalau Tuhan saja bisa sakit Pak Bom, apalagi cuma nabi. Gitu. Di dalam Bible Pak Bom, Yesus itu bukan hanya sakit, tapi beliau itu kesakitan, sengsara. Hidupnya Yesus itu sengsara Pak Bom, mohon maaf. Sengsara, sudah dikhianati muridnya, makhluknya sendiri yang mengejar dia, menghajar dia, kemudian ketemu pohon-pohonnya dilaknat, pohon ara, jadi sengsara hidupnya. Nah, Tuhan lo bisa sengsara, apalagi cuma nabi karena kena sakit gitu. Jadi, ayolah, yang Anda bahas ini nabi, gitu loh. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga disebutkan. Ini ya, di dalam Al-Quran di surah apa ini? Al-A'raf ayat 188. Ini loh. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu atas kuasa Allah.
Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak bisa merajai memiliki dirinya sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minasu, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi Nabi hanyalah seorang pemberi kabar berita, peringatan dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188 gitu. Sedangkan pertanyaan saya di awal gak dijawab-jawab sama Pak Bom. Adakah data sebelum Konsili Kalsedon bapak-bapak gereja meyakini Yesus duinatur? Berarti selama ini Yesus dak duinatur. Dia manusia, hanya saja dia utusan Tuhan. Karena Yohanes 8 nomor 51 yang Anda bawakan, baca sampai lengkap, jangan dipotong-potong. Yohanes 8 nomor 54, semuanya dikasih Tuhan, kata Yesus, bukan dari dirinya. Berarti dia bukan siapa-siapa. Begitu. Tolong tekan, oke makasih. Tolong tekan dulu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz ya. Tolong fokus dengan ayat Al-Quran ya. Saya sarang dulu ya, nanti saya akan jawab sebentar ya. Tolong fokus dengan ayat Al-Quran Anda, jangan lari kemana-mana Pak Ustadz, tolonglah ya. Tolong baca Al-Jin surat yang ke-26. Di sini Allah mengetahui yang goib, lalu dia memperlihatkan yang goib itu kepada siapapun. Selanjutnya Pak Ustadz, kecuali kepada Rasul dan iridoinya. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui yang goib, hanya Rasul dan malaikat. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat. Malaikat ini masalah goib, berarti sihir, dia bisa membantah, dia bisa melawan sihir. Pak Ustadz tolong baca goib ini loh. Nah kemudian di dalam ayat Al-Quran yang tadi, Pak Ustadz tolong baca ini surat Al-Quran surat 16 ayat 42 ya. Di sini Al-Hijr 42, tolong dicatat Pak Ustadz. Al-Hijr 42, sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang tersesat. Pertanyaan saya, kenapa iblis bisa ganggu Nabi Muhammad? Jangan bilang manusia, betul Nabi Muhammad manusia, yang bilang Nabi Muhammad bukan manusia, kenapa? Makanya kuasa Allah, berarti pernyataan Allah di surat Al-Jin tidak berfungsi dong. Dan ini juga iblis tidak akan berkuasa pada hamba-hambanya. Mana kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Buktinya Nabi kena sihir. Nah, kemudian di sini surat 16 Al-An'am 99. Tolong catat surat Al-An'am 99. Di sini sama. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh. Setan tidak akan bisa pengaruh terhadap Nabi. Jangan alasan bilang manusia. Sama dengan Pak Ustadz Suma ini, sama ini. Sorry Pak Ustadz. Nah terus tadi di dalam ayat Alkitab ya sudah sangat jelas. Semua Nabi saya sudah jelaskan ya. Tolong Pak Ustadz catat ya. Nah di sini Yohanes 8 tolong. Di sini Yesus bilang dia sudah dari surga. Saya sudah kasih tahu, sampaikan. Contoh dalam Yohanes 18 ya. 18 ayat 32. Jadi sini sudah jelas firman Yesus. Ya. Kemudian tadi bawa di Yohanes 8 ayat 51. Ya memang Yesus utusan dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Saya kan sudah cari contoh gambar-gambarnya. Contoh ini ya. Firman ya, Bapa Allah. Ini kan saya sudah gambarkan tadi. Saya sudah gambarkan tadi bentuk begini, kayak begini ya. Ini Pak Ustadz tidak mengerti. Allah kami adalah roh, bukan zat. Yang kami panggil Bapa. Dalam diri Bapa itu ada Logos dan Roh Kudus. Nah firman ini yang keluar menjadi manusia. Yesus berkata namanya remata, ditulis namanya perkataan. Nah jadi Pak Ustadz tolong fokus, jangan menyerang saya tidak bisa menjawab kayak baling-baling bambu. Yesus jelas adalah Logos itu sendiri. Tadi Markus 4. Tadi Bapak tanya Markus 4. Di sini kan Pak Ustadz perhatikan Markus 4 ya. Sebentar, ayat 15. Perhatikan di sini, ini sudah berapa kali saya khotbah.
Jangan comot-comot ayat Alkitab ya. Di sini baca ayat sebelumnya. Di sini Yesus menjelaskan seperti saya khotbah ya. Di sini